Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Nah, di sini kami akan mempresentasikan laporan hasil wawancara dari layanan bimbingan belajar dan layanan bimbingan kasus. Namun sebelum kita mulai presentasinya, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok 4. Yang pertama ada Nafizatul Ulum, kemudian yang kedua ada Nandini Pradita, yang ketiga ada Nanda Sapriani, dan yang keempat ada saya sendiri Neva Sansau. Yang kelima ada Nikmatur Rohmah, kemudian yang keenam ada Novita Kartika Astuti, dan yang terakhir ada Nur Afiati. Baiklah, langsung saja kita mulai presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafizatul Ulum. Kali ini saya akan menyampaikan hasil wawancara dengan salah seorang guru mengenai layanan bimbingan belajar. Nama guru tersebut sudah kami ubah menjadi Bapak Budiman. Bapak Budiman adalah salah seorang guru yang mengajar di SDN XX Ampenan. Beliau sudah mengajar hampir 10 tahun. Dan pastinya selama beliau mengajar, banyak sekali pengalaman yang didapatkan sebagai seorang guru. Selama beliau mengajar, memang tidak bisa dipungkiri bahwa banyak permasalahan-permasalahan yang pernah beliau temukan. Di antaranya, yang pertama itu bolos sekolah, lalu yang kedua itu perkelahian, dan yang ketiga itu datang terlambat. Tetapi dari ketiga permasalahan yang pernah beliau temukan, yang paling sering terjadi di sekolahan beliau yaitu perkelahian. Menurut beliau, perkelahian yang sering terjadi disebabkan oleh hal-hal yang kecil. Contohnya itu saling ejek nama orang tua, dan yang kedua yaitu saling menatap sinis antara temannya gitu. Saling ejek antara orang tua itu misalnya si A nama bapaknya adalah Budi dan si B nama bapaknya adalah Andi misalnya. Nah, si A sering mengejek Andi gitu. Terus si Budi juga Budi misalnya apa kekurangan bapaknya, misalnya pitak bapaknya gitu. Budi pitak. Nah, seperti itu. Nah, saling ejek nama orang tua itulah bisa menimbulkan perkelahian antara kedua murid tersebut gitu. Lalu yang untuk perkelahian karena menatap sinis itu dikatakan oleh Pak Budiman, misalnya salah satu siswa sedang berjalan dan melihat temannya sedang duduk, misalnya dia langsung menatap seperti kayak memutar bola mata seperti itu, dan itu sering membuat siswa yang lain itu merasa tersinggung dan itu bisa membuat perkelahian. Itu yang dikatakan oleh Bapak Budiman. Nah, menurut Bapak Budiman, jika menemukan permasalahan seperti itu, beliau dan rekan-rekan guru yang lain akan membawa siswa-siswa yang bermasalah tersebut, misalnya 2 orang, maka 2 orang tersebut akan dipanggil ke ruang guru untuk ditanyakan apa yang menjadi penyebab permasalahan mereka, dan itu salah satu cara yang dilakukan oleh guru untuk membantu mendamaikan kedua siswa yang bermasalah tersebut. Setelah mengetahui penyebab permasalahan tersebut, misalnya tadi karena saling menjadi orang tua, saling menjadi sinis, maka guru-guru akan memberikan nasihat kepada siswa-siswa yang bermasalah bahwa apa yang mereka lakukan sebaiknya tidak mereka lakukan, karena tentunya itu akan merugikan diri mereka sendiri, dan tentunya juga akan merugikan sekolah sendiri. Dan apa yang dikatakan oleh Bapak Budiman bahwa sekolah mereka itu sudah menerapkan suatu bimbingan, yaitu namanya bimbingan wali kelas atau BWK. Nah, di mana BWK ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh sekolah agar mencegah hal-hal yang permasalahan-permasalahan seperti tadi itu terulang kembali. Dan BWK ini diberikan oleh wali kelas yang nantinya akan mengarahkan siswa mengenai bagaimana cara belajar yang benar, bagaimana cara bergaul yang baik, agar permasalahan seperti perkelahian
selanjutnya yaitu tentang gambaran masalah. Dalam proses pembelajaran di sekolah, aktivitas belajar tidak selamanya dapat berjalan dengan lancar. Kemungkinan ada saja masalah yang ditemukan, terutama masalah kesulitan belajar yang dialami oleh para peserta didik. Sebagai contoh, seorang anak laki-laki, sebut saja namanya Adi, adalah siswa yang bersekolah di SDN X Islam Tenang. Ia merupakan siswa yang sudah 3 kali tidak naik kelas. Usianya sekarang sudah mencapai 15 tahun. Seharusnya Adi sudah masuk kelas 3 SMP atau kelas 9. Namun nyatanya Adi masih saja duduk di bangku kelas 6 SD. Adi tinggal bersama ibu dan 3 orang adiknya. Rumahnya tidak terlalu jauh dari sekolah. Adi termasuk anak yang pemalu, pendiam, dan juga mempunyai kesulitan dalam berkomunikasi karena dia susah untuk mengerti apa yang disampaikan oleh orang lain. Segala aspek utama serta objek terdekat anak, seperti orang tua dan lingkungan, disinyalir menjadi penyebab. Hal ini membuatnya kesulitan dalam menerima pelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nimatur Rahma di sini akan menjelaskan tentang latar belakang dan latar depan dalam kasus yang kami ambil. Dalam banyak kasus, skor IQ dan EQ anak dapat memprediksi tingkat kompleksitas kognitif. Namun skor numerik pada berbagai tahap ujian tidak mewakili kecerdasan secara keseluruhan. Besar kemungkinan Adi mempunyai masalah IQ dan EQ yang rendah. IQ adalah kemampuan besar untuk menalar, memecahkan masalah belajar, memahami gagasan berpikir, dan merencanakan sesuatu. Nah, sedangkan EQ adalah kemampuan seseorang untuk menerima, menilai, mengelola, serta mengontrol emosi dirinya dan orang lain di sekitarnya. Tidak hanya itu, Adi juga berasal dari keluarga yang broken home. Dalam kaitannya dengan psikologi pendidikan, broken home secara tidak langsung memberikan efek negatif bagi psikologis pada peserta didik, ataupun bahkan pada kesulitan belajar yang didasari pada permasalahan keluarga, di mana seorang peserta didik tidak dapat belajar sebagaimana mestinya sehingga berdampak pada prestasi seseorang. Nah, yang berdampak itu yang pertama, tidak memiliki motivasi untuk belajar. Yang kedua, cenderung memilih diam atau jarang berpendapat. Yang ketiga, rasa peduli terhadap teman terkadang rendah. Yang keempat, konsentrasi belajar menjadi terganggu. Dan yang kelima, terdapat perbedaan motivasi belajar pada siswa yang berasal dari keluarga yang broken home tersebut. Nah, selanjutnya, sepertinya Adi ini jarang mendapatkan perhatian dari ibu bapaknya. Walaupun sudah bercerai, keduanya masih memiliki kewajiban untuk memberikan perhatian pada Adi. Nah, diketahui juga Adi sangat sulit untuk memahami materi pelajaran karena ternyata kemampuan untuk membacanya juga masih sangat sedikit. Nah, hal-hal tersebutlah yang membuat dia kesulitan dalam menerima pelajaran sehingga mengakibatkan Adi tidak naik kelas sampai 3 kali. Nah, 3 kali tidak naik kelas itu merupakan suatu hal yang diselidiki baik oleh orang tua ataupun guru. Nah, apa yang salah dari Adi atau bagaimana metode yang cocok digunakan untuk menghadapi anak seperti Adi? Nah, seperti itulah akibat lainnya, yaitu Adi semakin menjadi orang yang pendiam dan tidak terlalu memiliki banyak teman. Mungkin itu saja. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Nur Fiati akan menjelaskan mengenai pengumpulan data. Menurut Brown University, masalah keluarga sangat berpengaruh dalam proses belajar siswa. Idealnya, keluarga adalah tempat tumbuh dan berkembang anak dengan sehat secara mental dan fisik. Namun, ada kondisi yang membuat kebutuhan emosional anak tidak terpenuhi. Sebagai contoh, pertengkaran orang tua, kekerasan, dan pola komunikasi keluarga broken home yang membuat anak tidak bisa mengekspresikan perasaannya. Sejak tahun 2011 hingga 2020, Komisi Perlindungan Anak Indonesia mencatat angka anak yang mengalami atau berperilaku menyimpang cukup tinggi. Berdasarkan permasalahan Adi ini, perceraian kedua orang tuanya saat ia masih kecil kemungkinan besar masih berbekas dalam pikirannya, sehingga membuat Adi menjadi trauma dan kurang mendapat perhatian dari kedua orang tuanya.
Ini membuat Adi menjadi anak yang pemalu, pendiam, dan juga mempunyai kesulitan dalam berkomunikasi karena susahnya ia untuk mengerti apa yang disampaikan oleh orang lain, yang dimana ini sangat berpengaruh dalam sistem belajarnya. Serta besar kemungkinan Adi mempunyai masalah IQ dan EQ rendah. Meskipun begitu, Adi bukan siswa yang malas untuk datang sekolah atau hadir di sekolah untuk mengikuti pelajaran. Meskipun dia kesulitan dalam belajar atau memahami apa yang ia pelajari, namun ia tetap rajin dan tetap hadir di sekolah. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang upaya mencegah. Nah, berdasarkan permasalahan Andi, menurut kelompok kami, upaya yang relatif dapat dilakukan untuk mencegah permasalahan yang terjadi dapat dilakukan dengan memberikan bimbingan berupa bimbingan pribadi dan bimbingan belajar, yang dimana kedua bimbingan ini sangat dibutuhkan untuk membantu permasalahan-permasalahan siswa yang terjadi layaknya permasalahan Andi, baik di sekolah dan di lingkungannya, yang dimana kedua bimbingan tersebut, yaitu bimbingan pribadi dan bimbingan belajar, memiliki fungsi untuk mengarahkan dan membimbing siswa pada pendidikan yang baik, bertanggung jawab, dan bersedia mengambil sikap yang jauh lebih baik atau perubahan yang tampak pada siswa. Perkenalkan, nama saya Nandini Pradita, NIM E1E020-36. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang bagaimana sih upaya untuk memecahkan masalah atau kasus dari permasalahan yang kelompok kami temukan tersebut. Nah, jadi cara penyelesaian masalahnya tentunya datang dari pengajar atau guru, orang tua, masyarakat sekitar, dan orang terdekat dengan cara mendidik yang benar. Dan yang paling penting, peserta didik itu sendiri harus memiliki keinginan untuk berubah, di mana semua harus berperan aktif dalam menggapai perubahan ke arah yang lebih baik dengan cara memberikan nasihat, tindakan, bantuan secara moral maupun material, dan yang lebih penting adalah harus adanya usaha dari peserta didik itu sendiri. Nah, secara fisik dan kondisi, Adi ini dapat dikatakan sebagai anak yang broken home, di mana situasi yang tidak kondusif bahkan mengarahkan pada permasalahan yang mengakar dan berdampak pada segala aspek kehidupan dalam sebuah keluarga, sehingga akibatnya Adi ini kesulitan untuk menerima pelajaran. Nah, maka dari itu orang tua Adi ini harusnya bisa lebih untuk memberikan perhatian dan kasih sayang dengan melakukan hal-hal sederhana seperti memberikan pengajaran di rumah, mengajarkan materi yang telah diberikan oleh gurunya tadi di sekolah, atau jika dirasa perlu bisa untuk memasukkan Adi ke tempat les agar Adi ini belajarnya lebih kondusif lagi. Nah, kemudian guru juga dapat mengarahkan Adi kepada layanan bimbingan pribadi dan belajar agar dapat membantu Adi selaku peserta didik untuk dapat memahami diri, menerima diri dengan segala kekuatan dan kelemahannya, mengenalkan lingkungan, dan mengambil keputusan. Nah, karena sejatinya layanan bimbingan pribadi dan belajar ini juga salah satu layanan yang mempunyai peranan penting dalam upaya memecahkan masalah anak, termasuk untuk masalah pemalu, pendiam, dan susah untuk berkomunikasi. Nah, jadi kita bisa memberikan semangat kepada anak itu agar dia menjadi anak yang pemberani, yang dimana prosesnya ini harus dilakukan secara bertahap dan rutin, tidak bisa hanya sesekali. Oleh karena itu diperlukan dukungan dari entah itu guru, orang tua, ataupun orang terdekatnya agar anak ini bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Jadi, materi selanjutnya saya akan menyampaikan terkait 2 poin. Yang pertama ada siapa saja yang terlibat, kemudian yang kedua ada hasil diskusi atau hasil wawancara. Jadi yang pertama, siapa saja yang terlibat di dalam kasus Adi. Nah, di sini ada beberapa pihak yang akan terlibat dalam menyelesaikan kasus Adi. Yang pertama ada orang tuanya, kemudian gurunya, selanjutnya ada teman-temannya,
dan warga atau masyarakat yang berada di lingkungannya. Jadi si Adi ini atau si anak ini memerlukan dukungan dan bimbingan dari pihak-pihak tersebut untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang dia hadapi. Kemudian poin yang kedua ada hasil diskusi atau hasil wawancara. Di sini ada 3 pertanyaan yang harus kita jawab. Yang pertama ada, apakah yang dilakukan oleh guru sudah benar? Jawabannya adalah sudah benar, karena guru yang terkait atau guru yang bersangkutan telah mengetahui bagaimana dan apa saja yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan kasus tersebut. Kemudian pertanyaan yang kedua ada, kesesuaian apa yang diusahakan dan hasilnya seperti apa? Jadi jawabannya adalah sesuai karena metode dan media yang digunakan oleh si guru membuahkan hasil, yakni si Adi dapat lulus sekolah dasar. Dan tidak hanya berdampak kepada si Adi saja, jadi di sini teman-temannya juga merasakan hasil dari yang dilakukan oleh si guru. Contohnya itu, mereka atau teman-teman Adi ini lebih semangat dan giat dalam belajar. Kemudian pertanyaan yang terakhir ada, apakah masalah ini bisa diselesaikan sendiri atau butuh bantuan orang lain? Jawabannya adalah tentu saja kita membutuhkan orang lain. Di sini sudah saya jelaskan sebelumnya. Jadi yang dibutuhkan si Adi ini adalah dukungan dari orang tua, guru, teman, dan masyarakat yang ada di lingkungannya. Di sini guru membantu untuk membimbing Adi atau membimbing si anak di sekolah. Kemudian teman-temannya membantu dia untuk aktif dalam berkomunikasi dan aktif di dalam sekolahnya. Kemudian yang ketiga ada masyarakat atau warga sekitar. Di sini mereka dibutuhkan untuk membantu Adi dalam pengucapan kata atau berbicara. Kemudian yang keempat ada orang tua atau wali dari si anak atau si Adi. Di sini peran dari orang tua dan wali ini sangat dibutuhkan untuk membantu memenuhi kebutuhan si Adi, kemudian membimbing, memberikan bimbingan kepada si Adi dalam kehidupannya sehari-hari secara terperinci. Nah, itu dia presentasi dari kelompok 4. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.